Muhammad. Itu besok malam minggu jangan ada tempat kosong seperti itu ya, seperti itu ya, dudukin aja ya, supaya jangan ada celah. Artinya apa? Di hati jangan ada celah selain Allah, betul nggak? Jangan kasih kesempatan syaitan untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, solawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah berikan kepada kita beserta keluarga untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa Abah selalu meminta agar kita semua mendapatkan barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia Allah? Sebab beliau wali-walinya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang mendapatkan barokah dari Allah, karomah dari Allah. Sebagaimana yang Abah bilang, barokah itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita minta kepada Allah agar dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir, agar kita mendapat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir. Betul? Sama jamaah manaqib meminta, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat barokah. Barokahnya kumpulnya orang banyak ini. Kalau nggak dapat barokah kebaikan dari Allah, tidak berkumpul kau dan aku di tempat ini. Kenapa? Allah berkehendak. Betul? Malam ini adalah malam saya katakan spesial buat saya. Karena malam ini adalah malam genap usia Abah yang 45 tahun. Semoga Abah beserta keluarga termasuk jamaah semuanya mendapatkan barokah dari Allah. Dengan sebab itu ditambah umur yang barokah, ditambah kesehatan yang barokah, ditambah keimanan yang barokah, istiqomah yang barokah, yang diucap barokah, yang dipegang barokah, yang direncana barokah, sehingga semuanya serba barokah. Amin Allahumma amin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pertama kepada istri Abah, juga kepada anak-anak Abah yang malam bikin kejutan. Ini pada kemana orang kok pada nggak ada? Saya ke Umi Yulis nggak ada, ke Umi Atun nggak ada, ke Umi Wati nggak ada, ke Umi Ros nggak ada. Kebetulan yang punya jatah Umi Ipa, kok cuma ada satu orang Umi Ipa itu pakai laundress gitu biasa. Terus saya nanya,
Mana anak-anak? Di atas itu kan. Coba panggil dong suruh sini. Nggak ada mana. Terus kemana? Kok pada nggak ada? Saya cari yang lain. Kok pada nggak ada? Itu kali Pak, paling di gedung biru buat persiapan besok kali. Boleh yuk kita ke sana yuk, susulin kata Umi Pak. Ayo, saya bilang, ayo kita susulin yuk. Situ kok mati lampu. Hanya di wahana kali Pak. Udah nyampe di situ, datanya ada grup peduli, ada imam manakib, ada, ternyata sudah siap. Wah, saya dikerjain jadi. Tapi dikerjain untuk yang itu adalah wujud dari sebuah jin. Dan Abah berjuang didampingi sama istri, betul? Kalau istri nggak sejalan, ini akan menjadi langkah yang berat buat para pendakwah, para pejuang di dalam memakmurkan agama Allah. Ini menjadi hambatan, betul? Dukungan keluarga itu adalah nomor satu. Contoh, biar dia hebat kayak apa ngomong, tapi kalau keluarga sudah nggak mendukung, semua akan terhambat. Begitu juga dengan jamaah. Alhamdulillah, ada yang hadir di tempat ini, anak, bapak, ibu, anak, cucu, menantu, besan kadang kumpul di sini. Ini saya bilang pengajian aneh tapi nyata. Gimana nggak aneh? Ada datang Abah, ini dulu kalau salaman pasti mau salaman sama Abah, kalau nggak salaman dia nangis. Begitu salaman dicium sama Abah. Sekarang udah punya anak cantik lagi punya. Kalau sekarang nggak berani saya cium. Masih nggak ikut Bah, nih anaknya juga ikut lah. Ini turun temurun. Jadi sehingga saya katakan jamaah manakib ini yang hadir ada yang jamaah kultural, jamaah yang turun temurun. Siapa yang menghendaki? Bukan kamu, tapi Allah. Kehendak Allah yang dimanifestasikan kepada kamu, kehendak Allah yang ditampakkan kepada kamu. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, wallahi wa nabi, tak mungkin kamu duduk bersimpuh di tempat ini. Bukan karena Junaidi Al-Baghdadi, tidak. Semua adalah minallah ilallah. Maka juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas dukungannya. Kadonya juga nyusul nggak apa-apa. Nggak sempat transfer boleh. Canda, ya. Yang terpenting bagi Abah adalah istiqomahnya jamaah. Yang terpenting bagi Abah adalah cintanya jamaah. Karena ketika orang bercinta satu sama lain karena Allah, katanya Allah berhak memperoleh cintaku. Ketika satu sama lain kamu dan aku saling bercinta karena Allah, maka Allah berhak memberikan cintanya kepada orang yang bercinta karena Allah. Itu yang terpenting. Hadiah terindah bagi saya adalah cintanya keluarga, dukungannya anak-anak saya, keluarga saya, santri saya, dan seluruh jamaah dan imam-imam. Ini adalah hadiah yang paling istimewa buat saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada imam, dan ini ada Pak Wawan ini, Kombes Wawan. Ya, kalau hanya Dikir Manakib Al-Baghdadi yang punya namanya Abah Kombes. Biasanya Abah Kombes itu biasanya punya kepolisian itu. Tapi di sini punya yang namanya Abah Kombes. Karena beliau memang dari kepolisian, bukan kombesan dulu tuh ya. Kombes beneran. Nah, ini atas prakarsa beliau. Ini dari jamaah mana? Subang, Indramayu, Mas Nanang, yaitu Macan Aji. Ya, Guru Macan Aji. Macan Aji itu kepanjangan macannya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ini ada berkakak. Saya nggak tahu, tahunya saya cuma ini. Saya ke wahana ngobrol sama beliau. Ya, ngobrol di wahana beliau yang tadi sudah memberi sambutan yang sangat luar biasa dan sangat tersentuh. Kenapa? Mohon maaf Kiai,
Beliau adalah cucu dari Syekhona Khalil Bangkalan, sah. Pesantrennya ada, ya, sah betul-betul cucunya Syekhona Khalil Bangkalan. Tadi saya ngobrol sama beliau di wahana, saya bilang, coba di belakang saya, ada semua ya, amin, kirain nggak ada. Saya bilang, Kiai, saya dengan Syekhona Khalil Bangkalan memang jauh jaraknya, tapi saya sama beliau adalah satu di dalam dia. Karena saya satu di dalam dia, makanya beliau dikirim ke sini untuk duduk bersama-sama. Yai As'ad, siapa yang nggak kenal Yai As'ad? Betul? Yai As'ad, putrinya beliau langsung, putrinya yaitu Nyi Isa, kumpul cintanya luar biasa sama Abah. Di Jawa Timur kiai-kiai itu cium tangan sama beliau, tapi ke saya beliau itu cium tangan sama saya. Apa beliau bilang? Ceritanya begitu. Saya mau cerita sedikit ya. Awal Nyai Ishak itu ketemu dengan saya, saya pengen bicara sama Abah. Orangnya agak jadab, tahu jadab ya, nyeleneh gitu lah ya. Beliau tuh pernah bersama haddamnya mau ke Surabaya naik bus. Dulu nginang dia itu, pakai susur. Susurnya ketinggalan di bus, turun, itu nggak jalan-jalan namanya bus itu. Dicari kerusakannya, nggak ada yang rusak, hanya disuruh santrinya, coba kamu ambilin susur saya ketinggalan di bus yang kita naikin itu. Dicari ya, nah udah di terminal. Gimana caranya? Dicari. Ternyata bus itu nggak jalan-jalan, nunggu susurnya diambil. Ini putrinya Yai As'ad Samsul Arifin. Pertama kenal Abah waktu di Cibitung, dia hadir bersama rombongan, saya pakai lekbong, kaos yang apa namanya, nggak ada lengannya itu lah ya, sama pakai celana pendek. Rombongan datang, nanya nyariin mana ke Junedi, ditunjukin sama Haji Siri, kadis nyih ke Junedi, aduh maje gendeng kana, makin muda kana, ngerti maksudnya. Aduh, kok ganteng rek gitu, kok masih muda katanya. Udah, dulu masih mudanya Abah dulu, tapi sekarang nggak jauh beda sih. Loh, masa mau berubah cantik? Ini tahdus binikmah ya. Kiai, saya mau bicara sama panjenengan. Monggo Nyai, dulu belum ada WA-WA-an masih, yang ada SMS. Naik saya ke lantai 2, ngobrol. Begitu, Kiai, gini, saya jawab, saya bilang, begitu saya ngomong, nelpon. Aduh, gimana ini? Pengen ngobrol, kira saya ngobrol, nelpon. Begitu selesai nelpon, ngobrol lagi, begitu nelpon, SMS lagi, WA, telepon lagi. Muntap saya jamaah. Hilang kesabaran saya. Langsung saya bilang gini, Nyih, make Madura saya, gula oning jangan panjenengan jadab nyih, mohon panjenengan jadab make gula bisa lebih jadab di panjenengan nyih, gitu saya. Jangan kue kejadaban kata nyih, nyereng muda buat saya, saling menghargai, saling menghormati, jangan gula. Paham maksudnya? Nyih, kalau sampean jadab, saya juga bisa jadab, lebih jadab dari panjenengan. Sampai mari kita saling menghargainya. Sampean minta ngomong, bilang saya bicara sampai telepon-teleponan. Gak senang saya begini Bu Nyai. Nyai langsung diem gitu. Diem, gak ngomong, turun saya tinggal turun. Ya pada gila nah. Saya tinggal turun. Dia gak pernah turun. Akhirnya pulang besok beliau itu. Nginep. Pagi-pagi dia menghadap saya langsung bersimpu begini. Seorang ada gula gitu. Mohon maaf saya Abah, saya minta maaf, saya salah ke panjenengan Abah, salah. Kenapa nih? Semalam Abah saya datang, Yai As'ad datang bukan lewat mimpi, secara langsung jamaah, wali ya. Yai As'ad Samsul Arifin suan ke Sunan Ampel,
Sunan Ampel sudah di makam, sudah kubur, sudah bertahun-tahun. Hadir, assalamualaikum ya Sunan Ampel, waalaikumsalam ya Asad. Salaman jamaah, ini walinya Allah. Akhirnya Abah semalam datang sama saya, Kiai anu Abah, saya dimarahin bah sama Abah saya. Kamu jangan macam-macam di sini sama Ki Junedi itu. Kamu sekarang jangan kemana-mana, ikut Ki Junedi biar kamu tahu kepada Allah katanya. Montro beda pak Allah, terus kenal ke Allah, ingin sampai ke Allah, kenal ke Allah, nyampe ke Allah, ikut Ki Junedi. Si Asad lah yang bilang, bukan saya. Akhirnya 4 bulan Nyi Asad, Nyi Isa itu nggak pulang-pulang jamaah, mondok di tempat Abah. Kalau setiap hol beliau datang bawa 10 bis itu ke sini. Kalau holan di sini bawa 10 bis. Yai Muzaki itu cium tangan sama beliau. Tapi Nyi Isa cium tangan sama saya. Kan lucu. Guru saya, Yai Ma'ruf Siddiq, Yai Muzaki cium tangan sama Nyi Isa. Nyi Isa tidak mau dicium tangannya sama saya, malah nyium tangan saya. Siapa yang menghendaki semua? Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena saya dengan Yai Asad adalah satu di dalam dia. Paham? Paham? Satu di dalam Allah, di dalam Allah, di dalam Allah. Kamu dan saya adalah satu di dalam Allah. Maka dari itu saya bersama Jamaah Rasul bilang, Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi. Ya Allah, sambungkan ruh kami semua, ruh saya, ruh jamaah, ruh keluarga, anak cucu semua, sambungkan dengan ruhnya Syaikhul Qadir Jilani. Kan selalu begitu? Betul? Betul? Kenapa minta disambungkan dengan ruhnya beliau, dengan ruhnya aulia Allah? Karena sebagaimana yang beliau bilang, ruh, jiwa dan ruhnya para aulia Allah itu adalah suci, adalah bersih. Karena hati beliau itu tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah. Qalbun mu'min baitullah. Rumah hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Karena di dalamnya itu ada Allah, keluar masuk di dalam itu siapa? Oke, pintar kamu. Kamu punya rumah. Taruh ini rumah siapa? Safrudin, misalnya. Berarti yang ada di dalam itu siapa? Yang keluar siapa? Yang masuk lagi siapa? Begitu orang melihat siapa? Safrudin. Betul? Maka dari itulah wahai jamaah, sering Abah bilang, ya, dudukmu, jalanmu, gerakmu, langkahmu ke pasar, semua Allah. Duduk, yang mendudukkan kamu adalah Allah. Yang menggerakkan kamu adalah Allah. Yang melangkahkan kamu adalah Allah. Kamu dan aku tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kamu sudah merasa semua gerakan kamu Allah, duduk kamu Allah, semua Allah, apa yang kamu khawatirkan dalam hidup ini? Apa yang harus dikhawatirkan? Betul apa tidak? Lalu ketika kamu sudah merasa itu, kamu sudah istiqomah, kemudian ada misalnya musibah datang padamu, ketipu orang, penderitaan datang, rumahmu disita bank. Ini suatu bentuk alamatul hubbu, bentuk tandanya cintanya Allah. Musibah yang datang kepada orang yang, ya, kalau orang yang tidak percaya ke Allah, ya, yaitu adab itu, ya. Kalau musibah yang datang kepada orang beriman, iman ke Allah, kami pengajar gini nggak mau. Ke kiai itu, kiai podo wonge, ya sama orangnya memang, ya, nggak mau, anti. Kita cukup langsung aja sendiri ke Allah, sholat kagak, apa kagak. Ketika terjadi musibah, itu namanya
Ujian. Nah, itu baru ujian. Biar tahu kamu. Lalu musibah yang datang kepada orang yang istiqomah itu alamatul hubbu, tanda-tanda cintanya. Kalau musibah itu datang kepada aulia Allah, walinya Allah, itu akan menambahkan derajat pangkat kewaliannya kepada Allah. Nah, kalau kamu sudah tahu itu tanda cinta, haruskah kamu marah? Kamu dicipok sama pacar kamu, digigit sampai merah, mau marah? Kamu marah? Apa yang ada pada pikir? Kamu bangga, kamu seneng. Kalau dulu masih zaman dulu sekolah, kadang dilihat-lihatin bekas cipuan. Paham maksud apa? Paham? Kalau kamu digigit sama pacar kamu, kamu marah? Bibirnya dilumet sama pacar kamu, kamu marah? Kenapa kamu gak marah? Karena itu gigitan jin, tandanya dia jin. Begitu juga wahai jamaah, ketika hidupmu diremek, kamu tidak marah. Kenapa? Ini tanda cintanya Allah. Sehingga aku cinta. Lalu Allah ingin dengar apa suara kamu setelah aku hidupkan kamu. Ternyata suara kamu tetap minallah illallah. Kamu dikasih hutang, kamu ditipu orang, kamu banyak hutang, usahamu kamu hancur, kamu, ya Allah ingin dengar apa suara kamu. Apakah kamu mengeluh? Tapi jamaah manakib membuat Allah bangga. Apa yang kamu dengar? Apa yang Allah dengar? Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Musibah jangan dicari jamaah, masalah jangan dicari. Paham maksudnya? Musibah jangan dicari, masalah jangan dicari. Kalau ada masalah, kalau ada musibah, katakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Katakan minallah illallah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setuju? Ketika ada keberhasilan yang kamu dapat, keberuntungan yang kamu dapat, katakan la haula wala quwata illa billah, kepilihan Allah yang menghendaki. Setuju? Hidup jamaah manakib. Sehingga Nyi Isa sendiri menganggap saya itu sebagai gurunya. Itu Nyi Isa. Lalu apakah dengan seperti itu Yai tadi bilang saya cucunya Syekhona Khalil Bangkalan masih berguru kepada Abah Junaidi? Apa saya bangga? Tidak. Besar kepala? Tidak. Beliau bukan berguru kepada saya, tapi berguru yang bersama saya. Siapa? Allah. Siapa? Rasulullah. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan kepada Junaidi Al-Baghdadi. Karena Junaidi Al-Baghdadi sudah bilang, saya tidak bisa ngaji kitab, saya mondok tapi tidak pernah ngaji. Kenapa? Karena sama kiai tidak boleh ngaji. Saya cuma tukang cuci piring. Kalau kiai naik ke majelis, bagiannya saya balik supaya keluar, tidak perlu muter lagi. Tukang cuci sarungnya kiai, bajunya kiai, kolornya kiai. Ini Junaidi Al-Baghdadi. Bukan hanya itu, bahkan baju gamisnya Bu Nyai, jalitnya Bu Nyai saya yang nyuci. Cuma BH sama cawetnya nggak saya cuci. Wallahi wa nabi, demi Allah. Nyucinya di sungai, itu banyak orang mau berangkat kerja, kadang diledek. Bah, kamu masih binder. Binder itu apa kalau bahasa Maduranya ya? Bahasa Indonesianya. Santri itu kalau di Madura dipanggilnya binder. Kalau di sini santri ya. Diledek kadang sama ibu-ibu yang mau berangkat kerja itu. Bah, mana istrinya santri kok nyuci sendiri gitu. Demi Allah jamaah, apa saya malu? Tidak, saya bangga. Berarti saya dianggap sama guru saya. Nah, apa yang saya terima seperti ini mutlak Allah yang memberikan karena pengabdian yang tulus karena Allah.
Oleh karena itu, kadang-kadang ya, gimana mau barokah? Bagaimana? Kadang ke kiainya, kadang ke bu nyai, kadang kurang ajar itu. Iya apa tidak? Hormat. Saya nyuci bajunya bu nyai, baju terusan kadang kadang ada jari yang buat gendongan putih, dan saya tukang ngomong putrinya beliau yang nyebokin perempuan. Ya saya cebokin, kalau sekarang nggak berani nyebokin. Ini yang saya kerjakan. Setiap pagi yang lain ngaji, saya diperintahkan sama kiai, tugas kamu sapu. Jadi halaman pondok, rumahnya kiai, depannya majelis, madrasah, saya sapu pagi itu. Yang lain ngaji, saya nyapu. Daun-daun yang kotor saya bersihkan. Saya nggak berpikir apa maksud dan tujuannya itu. Setelah saya beranjak dewasa, setelah saya keluar dari pondok, disitulah saya tahu maknanya. Oh, yang pertama kalian harus lakukan adalah pembersihan. Apa? Bersihkan hati. Dari apa? Dari iri, dari dengki, ujub, ria, sombong, takabur, sum'ah, dan macam-macam. Akunya aja yang terpenting, merasa diri. Ya, akunya dibersihkan. Oh, saya tukang nyuci piring. Kok saya tugasnya tukang nyuci ya? Ternyata sekarang pun tugas saya tukang bersih-bersih. Ngebersihin pikiran-pikiran kamu, hati kamu yang tertutup dengan berbagai macam masalah, saya bersihkan, kembalikan kepada Allah. Minallah ilallah. Iya apa tidak? Keraguan yang selama ini ada, saya bersihkan bersama Allah. Bersihkan dengan apa? La ilaha illallah. Betul? Betul? Dulu sebelum kenal saya, apa kamu bisa istiqomah seperti ini? Ya. Apa karena apa? Tidak. Semua adalah Allah. Kamu yang datang ke sini amanah dari Allah. Betul apa betul? Bahkan yang hadir di sini, baik ada yang dari yang jelas, ada yang nggak jelas. Yang nggak jelas bisa menjadi yang sudah jelas hanya menjadi ayatul min ayatillah. Yang namanya orang bersih-bersih nggak pilih-pilih, apapun yang terus. Apa kemudian dibersihin di apa enggak? Dikumpulin lalu ditaruh. Betul apa enggak? Betul? Jadi artinya gini, orang biasanya sampah diinjek-injek, saya tidak. Justru sampah saya kumpul, saya sapu, saya kumpulkan. Ini sedikit ya, ini kan ulang tahun saya, jadi perlu dong saya cerita tentang manakib saya. Biografi saya dulu, saya mondok seperti apa. Dan saya selama mondok, nah ini bedanya santri dulu dengan sekarang beda. Kalau santri dulu, ya kalau santri dulu itu nunggu diperintah kiainya. Kalau santri sekarang kadang lari takut diperintah sama kiainya. Ya ini yang saya terapkan di sini. Apa yang saya terapkan dulu mondok, saya terapkan kepada santri saya. Sehingga alhamdulillah tidak sedikit santri saya yang akhirnya dipercaya sama orang. Emang gampang dipercaya orang? Hah? Ada kombes polisi sekarang malah di mana-mana terkenal Abah Kombes. Lanjut ya. Sudah paham maksud apa? Ya. Makanya kenapa jamaah kok begitu cinta? Kenapa jamaah kok begitu militan di sini? Kenapa jamaah kok begitu loyal di sini? Karena Abah orangnya sangat loyal dan militan kepada guru Abah. Abah sangat loyal dan militan kepada Allah, kepada Syaikhul Qadir, kepada Rasulullah. Maka apa yang kutanam, itulah yang Allah tampakkan. Jadi berguru, kata beliau itu jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah bikin anak, kalau setengah nggak jadi.
Iya apa tidak? Jangan setengah-setengah. Abah pernah bilang, ya, kalau sudah yakin mau menancap, jangankan mendatangkan kaya. Kalau kamu sudah istiqomah, jangankan akan menjadikan kaya, menjadikan melarat sedikit pun, jangan bergeming keyakinan dan istiqomah itu kepada Allah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kenapa? Karena kamu datang ke sini bukan cari kaya bukan di sini tempatnya. Kamu datang ke sini bukan ingin lunas utang, bukan di sini tempatnya. Di sini tempatnya illahi anta maksudi. Di sini tempatnya takarruban ilallah. Di sini tempatnya takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah dan memohon kepada Allah, bukan tempat untuk cari kaya. Tapi cukup kamu mantep, netep, nancep kepada Allah. Jangan lagi kamu melihat hasil atau tidaknya kamu punya hajat. Abaikan itu semua. Abaikan itu semua. Mau kabul, mau tidak hajat saya, Allah punya urusan. Tapi saya duduk di tempat ini bersama Abah. Satu, mantep, netep, nancep kepada Allah. Istiqomah. Kalau sudah istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah. Betul? Betul? Sesungguhnya orang yang berkata, orang sing ngucap, orang yang bilang Tuhan aku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Paham? Tuhanku adalah Allah. Yang membolak-balik aku adalah Allah. Yang mengangkat, menghinakan, memuliakan, menghinakan, meninggikan, merendahkan, menguntungkan, merugikan, yang memberi segala-galanya adalah Allah. Itu tidak bergeming. Walaupun kamu ditimpa dengan berbagai macam masalah, tetap kamu mengatakan ini adalah Allah. Ini namanya innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Kamu tetap langgeng dengan keyakinan itu. Bukan ucapannya loh, langgeng dengan keyakinan ini. Walaupun kadang dihina orang, kadang yang dipinta ya Allah lunaskan utang saya, malah tambah banyak utangnya. Ada? Insya Allah cukup. Tapi tidak bergeming. Wayahnya yang kok wayai, gitu loh. Wayahnya, wes apa meneh, wong kabeh wes karepe pangeran. Semua sudah kehendaknya. Kamu jalani itu dengan rela hati kamu. Kamu ridho menghadapi itu semua. Kenapa kamu ridho? Karena kamu yakin, seyakin-yakinnya apa yang terjadi atas kamu adalah Allah. Betul? Kehendak Allah. Dan Allah yang kamu yakini, Allah yang kamu imani, Allah yang kamu tuju. Itu namanya istiqomah dengan keyakinannya, istiqomah dengan pendiriannya tadi kepada Allah. Baru tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah kirim malaikat-malaikat, lalu malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan khawatir. Wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannati lati kuntum tu'adun, dengan surga Allah yang telah dijanjikan kepada orang yang istiqomah, mantep, netep, nancep, selalu Allah. Keluar masuk, megangnya, tidurnya, berdirinya, ke pasar, kerja, semua Allah yang menggerakkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu dan aku hanya bagaikan bayi yang tak punya daya. Betul? Semua bergantung kepada ibu. Betul apa enggak? Bayi bergantung ke siapa? Bergantung ke siapa? Itu. Maka dari itulah, seharusnya itulah iman kita kepada Allah. Harus seperti itu. Iman kita kepada Allah harus seperti itu. Fanakan dirimu,
Fanakan daya kekuatan kamu, sehingga tidak ada daya dan kekuatan dalam diri kamu. Yang ada hanyalah Allah. Nah, malaikat bilang, Allah takhafu wala'a tatanazzalu alimul malaikat. Allah datang, malaikat-malaikat tadi. Malaikatnya kadang datang menyerupai temannya. Ya? Ada malaikat yang nampak, ada yang tidak nampak. Kenapa kamu susah? Aduh, saya punya utang. Berapa utang kamu? Ya udah nih, saya talangin dulu, kamu tutup. Nah, itu loh jamaah. Tapi ingat, jangan itu yang jadi tujuan kan? Tujuan kamu tetap adalah istiqomah. Setuju? Setuju? Jamaah. Bener. Jamaah manakib ini kalau sungguh-sungguh amalkan yang saya katakan. Salah kalau kamu tidak berhasil. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Fakta apa tidak? Tapi satu, jangan datang ke sini ngaji cuma mengharap pemberian dari saya. Salah. Pemberian saya jangan itu yang menjadi tujuan, tapi berharap dari Allah, baru itu akan menjadi tujuan yang sebenarnya. Kalau bisa saya ngasih kepada kamu, mengharap pemberian dari saya, berapa batas pemberian saya? Betul? Tapi pemberian Allah tidak ada unlimited, tidak ada batasannya. Nih, Kiai Ismail dia gini, ya Allah, kalau memang Qodiyut ini ada keramatnya, ada karomahnya, buktikan sama saya ya. Jadi beliau sempat jadi orang kaya, beliau uang ratusan miliar dari tahun berapa kan? 2013. Sebelum itu sering ke saya. Biar nanti kliwonan aja, biar beliau cerita sendiri ya. Dikasih uang 1 juta sama saya. Dikasih uang 1 juta. Bukan ini tujuan saya. Gimana enggak? Terus kalau memang Qodiyut ada karomahnya ya Allah, jadikan ini ya Allah. Uang 1 juta itu jadikan. Saya ingin jadi orang kaya. Apa yang terjadi? Ditelepon orang, ada beliau tuh bisnisnya kapal. Ditelepon orang, dipanjer dengan uang 1 juta. Dapat untung tuh miliaran jamaah. Dipanjer doang loh. Kenapa? Karena keyakinan Allah yang mewujudkan. Betul? Setuju? Jadi tidak usah berharap tentang duniawi. Biarkanlah dunia itu yang mengharap kepada kamu. Paham maksudnya? Paham? Biar dunia yang butuh kepada kamu, kamu cukup satu. Kau dan aku butuh kepada Allah, maka dunia akan datang membutuhkan kamu. Nih, ada berkakak banyak banget nih. Hah? Saya tadi nggak tahu ini, terima kasih banyak. Pokoknya I love you full dah. Ini ada berkakak. Jadi begitu pas sore saya ngobrol-ngobrol sama beliau sampai maghrib kan ini. Maghrib pulang, oh, ada berkakak. Saya minta saya berkakaknya, saya bilang. Ini berkakak. Ini saya mengingatkan kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Mau saya ceritain? Mau? Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada seseorang ingin memondokkan anaknya supaya seperti Syekh Abdul Qadir. Nah, ini ada kaitannya dengan yang di belakang saya nanti. Orang tuanya memondokkan anaknya supaya seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka diantarkanlah putranya ini kepada Syekh Abdul Qadir. Kalau bahasa kita kiai, ini saya titip anak saya. Terserah panjenengan sudah. Anak saya mau diapakan, saya pasrahkan kepada panjenengan. Akhirnya ditinggal pulang. Sekian bulan kemudian sang ibu itu melihat, karena sudah gak punya bapak, ya. Jenguk anaknya. Apa yang terjadi? Yang lain ngaji, dia cuma tukang nungguin Syekh Abdul Qadir kalau habis makan, dia tukang bersih. Kalau dia makan ayam, tulang-tulangnya dibuang, dikumpulin. Syekh Abdul Qadir makan enak-enak, dia dikasih makan yang tidak enak. Sehingga anaknya ini semakin kurus. Terus
Sekali datang tetap Syekh Abdul Qadir makan. Tuh, udah dikasih tuh anaknya. Tulangnya dibuang, dikumpulin. Coba sampean sebagai ibu ngenes apa enggak? Kamu mondokkan anakmu ke abah, saya makan ayam. Setelah tulang-tulangnya dilempar, dikumpulin sama dia. Mending kalau dikasih. Ngenes enggak? Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kretek hatinya itu. Wali mukasafa. Tahu mukasafa? Tembus pandang, ya. Dapat membaca hati orang. Makanya saya dapat membaca hatinya jamaah. Kalau jamaah tuh ya punya utang lah. Saya nggak bisa baca hati kamu. Saya baca hati saya aja nggak bisa baca. Baca hatinya punya aja saya nggak tahu, apalagi hati kamu. Tapi Allah kadang memberitahu. Satu ketika setelah berkali-kali datang, ini biar yang sampean punya anak mondok di mana-mana, biar gak suudon, betul gak? Makanya kalau mondokkan anak, menggurukan anak, harus tahu kapasitas dan kualitas di mana kamu tempat. Jangan melihat bangunannya yang megah, jangan melihat pendidikannya yang wah, jangan lihat gurunya itu siapa, apakah ada orang sampai apa tidak kepada Allah, itu aja. Jangan lihat keilmuannya. Kadang sekarang mondokkan anak supaya pinter anaknya, betul nggak? Karena niatnya supaya pinter, akhirnya sampean orang tuanya didebat sama anaknya itu. Ada yang begitu? Banyak. Kalau dulu mondokkan anak bukan untuk pinter, niatnya ngabdikan kepada kiainya, itu loh. Kan kiai gitu, niat ngabdi. Akhirnya setelah berkali-kali datang, hatinya kretek, sambil memandangi anaknya. Hati ibu itu ngomong, masa iya sih katanya Syekh Abdul Qadir itu seorang wali, kenapa anak saya diperlakukan seperti itu? Masa wali kok seperti itu? Kretek di hatinya. Langsung dipanggil, Bu, sini Bu. Ibu dulu mondokkan anaknya supaya apa? Supaya kayak panjenengan. Kok saya mondokkan anak saya di sini supaya kayak Syekh Abdul Qadir, ngaji bisa segala macam. Tuh anak saya cuma tukang ngumpulin tulang-tulang bekas beliau makan. Kapan pinternya anak saya? Terus katanya wali kok begitu? Kok anak saya disia-sia karena saya miskin, karena gak punya bapak kali? Berkecamuk suudon kepada Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dipanggil sama Syekh Abdul Qadir, Bu, sini. Dulu ketika saya, apa yang ada di hatimu, Bu? Apa niat ibu dulu waktu mondokkan anaknya ke saya? Supaya ngajing saya, supaya seperti panjenengan kanjeng saya. Kalau anak sampean pingin seperti saya, belum bisa. Makanya, Bu, begini ceritanya. Ibu di suudon berprasangka macam apa ibu inginkan? Anak ibu dulu mondok saya supaya kayak panjenengan Syekh Abdul Qadir. Oh begitu. Jong, kumpulkan itu. Mana tulang-tulang ayam itu yang kamu kumpulkan? Lihat Bu, kan sudah suudon kepada Syekh Abdul Qadir. Katanya wali, masa wali begitu, gitu loh. Langsung Syekh Abdul Qadir bilang, Bismillahirrahmanirrahim, ya tulang-tulang ayam, dengan izin Allah kembali kamu kepada wujudmu. Tulang ayam yang dibakar begini sudah tinggal tulangnya itu hidup kembali berkokok hidup, saudaraku. Lalu ayam itu berkokoknya nggak kayak ayam kita. Kayak ayamnya Imam Manaqib nih kadang kokoknya gini. Kalau kokoknya ayam apa masih mending. Kalau harusnya tanyakan ke uminya. Mi, bener Mi, ayamnya apa tuh kalau kokok panjang gitu Mi? Panjang. Jadi ayam ini berkokok bukan seperti itu kokoknya, tapi kokoknya ayam langsung begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Ibunya dikasih tahu sama ayam tadi bahwa Syekh Abdul Qadir ini walinya Allah. Baru nangis.
Bu, kalau anak sampean sudah bisa seperti ini, boleh makan enak. Ini loh jamaah hakikatnya. Makanya kalau modokin anak jangan suudon. Kalau berguru jangan suudon, husnudon saja, berprasangka. Oke, saya bukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya pecintanya beliau. Saya dan beliau adalah satu di dalam Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iya apa tidak ini? Satu, kau dan aku adalah satu. Satu di dalam Allah. Kalau kita nggak berada di dalam Allah, karunia Allah, rahmat Allah, kamu dan aku tidak bisa seperti ini. Satu ketika aja mah, saya itu ngadakan haul, motong ayam laki-laki sebanyak 10.000 ayam ekor. Masih di Cibitung dulu, masih Pondok Lama. Mau saya lanjut? Karena saya motong 10.000 ekor ayam jago, akhirnya bulu dan tulang-tulang itu kan banyak. Waduh, ini gimana bulunya ayam banyak begini? Akhirnya saya kumpulkan bulu-bulu ayam itu. Enggak, saya bilang, hai bulu-bulu ayam, dengan sebab barokah karamanya Syekh Abdul Qadir Jilani, izin dari Allah, kembali kamu ke wujud semula. Ayam langsung hidup lagi, berkokok semua ayam 10.000 itu jamaah. Bener Pak, bener. Tapi mimpi apa itu? Apa mimpi? Ya kan lumayan daripada enggak sama sekali. Iya. Syekh Abdul Qadir hidupkan ayam 1 ekor, saya 10 ekor, tapi dalam mimpi 10.000, tapi dalam mimpi. Tidak apa-apa, yang penting pernah saya walaupun dalam mimpi, daripada enggak sama sekali. Dari menyatunya Syekh Abdul Qadir dengan Allah, dari tinggi besarnya karomah dan barokah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Suatu ketika saya itu melihara ayam 100 ekor. Niat saya buat dipotong setiap malam Senin. Dulu kalau malam Senin itu kan manajiban di Cibitung, betul? Itu masih Pondok Lama, belum ada masjid. 97-an lah, 97. Ustaz tadi itu saksi juga ya. Yang melihara namanya Herudin. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, Herudin nemenin saya, anak Banyuwangi. Apa Din? Namanya Madura, apa Madura anak. Anu kan kiai. Aji mau mati ya gitu. Aji masih itu gitu. Ayamnya mau wafat. Kalau ayam bukan wafat Din, mati sih. Gimana dia gitu. Berapa biji? Masih kecil-kecil segini. 2 ekor. Coba saya lihat, ditaruh di kardus Indomie. Jadi kaki sudah telonjor begini. Hidung sudah meler. Jadi tinggal perut doang yang kedep-kedep begitu. Logikanya, bisa hidup nggak ayam ini? Bisa sembuh nggak ayam ini? Nggak bakalan bisa sudah. Ayam kalau sudah gitu alamat sudah ya. Terus saya bilang, ya Din, saksiin ya Din. Kamu jadi saksi. Saya melihara ayam ini Din, bukan buat nyari untung, tapi buat hormat Syekh Abdul Qadir Jilani. Oleh karena itu, hei ayam, aku pelihara kamu bukan untuk saya cari kekayaan, cari keuntungan dari kamu, tapi kamu saya pelihara. Kalau kamu sudah besar, kamu akan saya potong untuk menghormat Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Kalau kamu tidak mau menghormat Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kamu tuh ayam kafir. Kalau memang kamu ayam Islam dan mau menghormat Syekh Abdul Qadir Jilani, hidup kamu, sembuh kamu, saya bilang, sembuh kamu dan hiduplah kamu. Kalau memang kamu ayam Islam, tentunya mau menghormat Syekh Abdul Qadir. Kalau kamu tidak sembuh, kamu ada berarti ayam kafir kamu. Saya gitu, tutup Din. Udah tinggal, udah dibiarin tinggal sudah. Habis sholat subuh, Herudin datang ngadep ke saya. Apa Din? Aji mau sehat boleh, kata saya. Ayamnya sehat kembali. Ini nyebut Syekh Abdul Qadir, buat menghormat Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir begitu diistimewakan oleh Allah.
Barang siapa yang menghormat orang diistimewakan oleh Allah, maka Allah angkat derajat orang itu. Ayam sudah mau mati, diangkat kembali oleh Allah jadi sehatnya lagi. Betul? Betul? Maka dari hati-hati kita punya hati. Ya, kalau kamu berhadapan dengan polisi, duduk, agunglah kamu kepada siapa yang menjadikan Syaikhul Qadir seperti itu. Adalah Allah. Maka cari dan temukan itu bersama Abah Junaidi, bersama Syaikhul Qadir Jilani, bersama Rasulullah. Betul? Kalau ratunya datang, kira-kira punggawa-punggawanya itu ikut apa tidak? Ikut apa tidak? Betul? Ya sudah. Di sini tempat dzikir manakibnya Syaikhul Qadir. Wali Songo hadir, Syekhona ada, cuma kamu aja yang sama saya nggak bisa lihat. Hah? Andai kan kamu dan aku bisa ngelihat, ya takut kali kamu ya. Betul? Tinggal bagaimana kamu yakin kepada Allah. Makanya jangan ragu. Dah bakalan apa sih minta kok Allah? Ya Allah, kan sering kamu bilang ya. Kalau memang benar yang dituduhkan orang, ya Allah, bahwa apa yang saya sampaikan kepada jamaah ini adalah kesesatan, apa yang saya amalkan bersama jamaah adalah kesesatan, wallahi wa nabi ya Allah, jangan kau datangkan lagi jamaah ke tempat ini. Betul? Sering apa ngomong gitu? Jangan ya Allah, biarkan cukup Junaidi Al-Baghdadi yang tersesat, jangan ada jamaah yang tersesat gara-gara saya. Tapi kalau sekiranya benar menurut Engkau ya Allah, monggo datangkan jamaah biar menjadi ayatun min ayatillah. Datangkan mereka biar kami bisa memakmurkan agama Allah. Kan gitu. Nyatanya masih datang. Hah? Nah, lebih tahu siapa Allah dengan orang? Hah? Lebih tahu siapa? Ya sudah, kenapa takut? Kenapa ragu? Betul. Biarkan orang mau ngomong apa, ya. Tapi iman kita yang rasa. Biarkan orang mau bicara apa, tapi keyakinan kita yang punya. Biar orang menuduh apa, tapi hakikat apa yang kita lakukan adalah Allah yang tahu. Setuju? Tak harus bicara, cukup lewat rasa. Jangan cuma kata, kalau memang cinta. Betul? Hidup jamaah manakib memang luar biasa. Kan masih ada jarak itu kan ya? Ada jarak. Yang nggak boleh itu nempel. Sehat semua jamaah? Sehat semua? Sampai kapan kamu ikut Abah? Jawab yang jujur ya. Jamaah, biar beliau juga tahu seperti apa menyatunya jamaah manakib. Kalau kamu yakin ikut bersama Abah begini, wajar. Betul? Kalau seumpamanya kamu melihat Abah di warung remeng-remeng Nyenuk, tahu Nyenuk? Hah? Ada di warung remeng-remeng, ditangkap Satpol PP, apakah kamu masih mau ikut Abah? Wallahi, coba ngacung. Edan kamu ya. Jamaah, saya tidak pernah menjanjikan kepada kalian ikut Abah masuk surga, sebab itu hak asasi Allah, hak prioritas Allah. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjamin kamu masuk surga. Wong saya sendiri nggak tahu saya masuk surga apa neraka. Saya mau tanya, kalau saya ternyata masuk neraka, kamu masih mau ikut? Coba ngacung, jangan ngomong tok. Oh ya wis, berarti kon bener Pak nih. Kon bener. Lek melu nang pangeran, lek mendekat ke Allah, jangan ragu, jangan takut. Mau surga, mau neraka, terserah. Yang penting saya mantep ridho jalankan apa yang Allah kehendaki. Karena ibadahku bukan surga tujuan, betul?
Betul? Ibadahku bukan karena neraka yang ku takuti, tapi apa yang kami lakukan memang semuanya Allah yang menghendaki aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah semata. Betul apa enggak? Ilahi anta maksudi. Bukan surga yang menjadi tujuan, bukan neraka yang kita takuti, kita ibadah. Lalu apa? Apa niat kamu? Apa tujuan kamu? Ilahi anta maksudi walidhaka matlubi. Betul? Betul? Terserah Allah mau ditaruh di mana. Pak, kamu punya dompet. Kamu punya dompet, berarti yang berhak mengisi siapa? Kamu kan yang punya. Nah kalau ibaratnya kamu dan aku tuh dompet, dompet ini kosong, yang isi siapa? Yang punya. Ya terserah mau diisi apa, mau ditaruh di mana, ya terserah yang isi. Jangan ngatur yang ini. Kok ada dompet ngatur-ngatur yang isi? Jangan diisi uang receh dong saya katanya. Ya terserah. Mau diisi dolaran terserah yang megang. Mau diisi uang receh ya terserah yang punya. Jadilah kau seperti dompet yang kosong, terserah yang ngisi. Betul? Tapi tidak mungkin kalau dompetnya bagus diisi kertas. Tidak mungkin diisi daun. Pastinya diisi surat berharga atau itu uang. Betul? Atau kartu ATM. Tidak mungkin kamu tas kresek lipat-lipat taruh di dompet. Lihat dulu dompetnya. Betul? Makanya kalau jadi dompet jangan tanggung-tanggung. Jadi dompet yang besar biar isinya macam-macam. Jamaah, tapi tolong, sebenarnya ini usia apa yang 50 Abah sebenarnya rahasia. Cuma ini nggak saya rahasiakan, saya katakan kepada kamu. Aku mencintaimu. Jamaah, siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Jamaah, siapa yang punya? Yang punya kamu semua, kamu milikku. Apa milikku? Kamu cintaku. Apa cinta? Semoga tak pernah berpisah bersama selamanya. Semoga tak pernah berpisah bersama selamanya. Amin. Allahumma amin. Begitupun kita, kamu bersama Abah selamanya, dan bersama itu pula kita selamanya bersama Allah. Jangan pernah pisah bersama Allah. Benar? Ya, betapa bahagianya hati bila selalu sehati. Jawab. Sudah pasti kita selalu sehati sampai di akhir nanti. Betapa aku kan menderita bila kau tak setia. Ku tak yakin dan juga tidak mungkin aku dengan yang lain. Amin. Allahumma amin. Ku tak mungkin, ku tak yakin dan juga tidak mungkin aku dengan yang lain. Betul? Ada Faisal? Ada. Faisal ada? Enggak datang? Hah? Oh ya sudah, mungkin lagi halangan dia. Bukan halangan palang merah. I love you jamaah.
Setuju? Jadi wajar kalau saya ngomong ke jamaah gini. Duhai engkau jamaah, bunga cinta hatiku. Duhai engkau jamaah, bunga cinta hatiku. Putihnya hatimu, murninya cintamu, bagai bintang bertaburan. Hati yang sedih jadi gembira bila ku bersama. Duhai engkau jamaah, bunga cinta hatiku. Tulus kasihmu, rela hatimu, menambah bahagia. Duhai engkau jamaah, bunga cinta hatiku. Aku bersyukur akan dirimu sebagai nikmat Tuhan. Duhai engkau jamaah, bunga cinta hatiku. Kau adalah nikmat Tuhan bagiku. Mudah-mudahan aku pun menjadi nikmat Allah kepadamu. Amin. Allahumma. Baiklah. Oh gitu. Ntar potong kuenya. Mana Aryani? Ini biar kecil-kecil, putranya Pak Kompes ini cintanya luar biasa. Dia mau nyanyi lagu keramat buat Abah Junedi Al-Baghdadi. Mana Arya? Maju ya. Mana? Ya.